Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsa Surbah, khususnya kelas 7? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Mita bisa menjelaskan materi selanjutnya di bab 2, kaitannya dengan makna kerjasama dan gotong royong. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan ulangan harian bab 1. Sekarang kita lanjutkan pada bab kedua. Anak-anak, sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja anak-anak, Bu Mita membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian kerjasama dan gotong royong. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat dari kerjasama. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyebutkan bentuk kerjasama yang ada di Indonesia. Definisi kaitannya dengan persatuan. Persatuan ini merupakan terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Nah, persatuan dan kesatuan kalau dalam kata dasarnya itu satu anak-anak, yang artinya tidak terbagi-bagi atau utuh. Tetapi ketika mendapatkan imbuhan, itu artinya berbeda. Kalau kaitannya dengan persatuan, itu berarti beberapa bagian yang dijadikan satu. Sedangkan kesatuan ini adalah hasil yang disatukan. Sehingga persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Karena kalau kita membicarakan tentang kerjasama dan gotong royong, itu pasti ada kaitannya dengan persatuan Indonesia atau dalam Pancasila sila ketiga. Langsung saja pengertian dari kerjasama. Anak-anak mungkin semuanya di sini pernah melakukan kerjasama ya anak-anak. Entah itu kerjasama dengan orang tua kalian atau kerjasama dengan teman-teman di SD dulu. Nah, kalau dilihat pengertiannya, pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu, bekerja sama sampai terwujud tujuan yang sama. Nah, pengertian dari kerjasama ini bisa diartikan bahwasanya bisa dilakukan oleh dua orang anak-anak. Ternyata kalau misalnya saya dengan si A misalnya sudah bisa disebut sebagai kerjasama. Ataupun Bu Miftah dengan semua kelas 7. Nah, itu berarti kan lebih dari satu anak-anak. Juga bisa disebut kerjasama. Yang intinya tujuannya itu sama. Atau kepentingannya itu bisa kepentingan pribadi ataupun kepentingan bersama. Jadi misal Bu Miftah punya hajatan, berarti kan kepentingannya Bu Miftah, artinya kepentingan pribadinya Bu Miftah. Tetapi bisa dilakukan kerjasama kalau misalnya Bu Miftah minta bantuan anak-anak kelas 7 semuanya untuk membantu. Nah, itu berarti kerjasama tetapi kepentingannya pribadi yang dilakukan oleh Bu Miftah sendiri.
Sedangkan kerjasama kalau lingkupnya kepentingan bersama, misalnya kita bersama-sama membersihkan kelas 7A, B, C, D, dan E. Nah, itu kan kepentingan bersama. Itu juga bisa disebut sebagai kerjasama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kerjasama itu jika Anda ingin mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dikerjakan sendiri, maka diperlukan kerjasama agar tercipta interaksi antar individu sehingga tujuan Anda dapat terselesaikan dengan ringan dan cepat. Karena kita ketahui kalau kita bekerjanya bersama-sama, maka waktu untuk menyelesaikan pun akan lebih sedikit anak-anak dibandingkan kita mengerjakan sendiri. Selanjutnya, manfaat kerjasama. Yang pertama adalah lebih mudah dan cepat dalam mencapai tujuan ataupun target. Tadi sudah Bunda singgung kaitannya dengan waktu, akan lebih efisien apabila dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan dalam suatu kelompok masyarakat. Itu jelas kaitannya dengan semangat persatuan untuk melakukan sesuatu hal. Yang ketiga, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang keempat, melatih untuk menjadi pribadi yang terbuka atau bersosialisasi. Karena kita sering bekerja sama, sehingga kita akan sering berkomunikasi anak-anak, lebih terbuka bagaimana ini menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama. Kelima, melatih pribadi untuk dapat mengeluarkan pendapat, saran, dan kritik. Karena tadi kita bekerja sama dengan orang lain, maka kita membutuhkan pemikiran kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas yang tujuannya sama-sama tadi. Di sini Bunda akan menjelaskan kaitannya dengan kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama. Nah, sebelum kita mengerti kaitannya dengan pengertian dari gotong royong, ini adalah contoh kerjasama yang ada di Indonesia, anak-anak. Nama-namanya berbeda. Yang pertama Subak, ini berasal dari Bali. Yang kedua Sikaroban, ini dari daerah Palembang. Yang ketiga, gugur gunung, ini di daerah Jawa. Yang keempat, Mapalus, ini di daerah Minahasa. Yang kelima, Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat. Kegiatannya apa Bu yang dilakukan? Yakni bekerja sama, gotong royong dalam melakukan sesuatu hal yang tujuannya tadi sama anak-anak, ataupun kepentingannya tadi kaitannya dengan kepentingan pribadi, misalnya menolong seseorang. Nah, di sini kok nama-namanya berbeda? Iya anak-anak, tetapi yang dilakukan sama, yakni gotong royong atau kerjasama. Tetapi namanya berbeda karena daerahnya juga berbeda-beda sehingga namanya juga berbeda. Kita lanjutkan pengertian dari gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil dan usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilaksanakan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuan masyarakat. Jadi kalau disimpulkan, pengertian gotong royong dan kerjasama itu sama anak-anak. Kaitannya dengan bekerja bersama-sama untuk mencapai hal yang diinginkan bersama. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya bangsa Indonesia yang didorong adanya kesadaran di mana manusia itu pasti memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya, atau biasa kita kenal dengan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Nah, ini kaitannya dengan budaya anak-anak, di mana kita selalu bersama-sama, maka kita wajar membutuhkan orang lain.
Selanjutnya, silakan kalian kerjakan satu tugas kaitannya dengan kerjasama, yakni soal yang pertama, apakah kalian sebagai siswa MTS Surya Buana dalam masa pandemi seperti sekarang ini perlu melakukan kerjasama? Silakan kalau jawabannya iya berikan alasan, ataupun tidak silakan juga kalian berikan alasan. Dan apabila jawaban kalian ini iya anak-anak, lengkapi dengan contoh bentuk kerjasama yang bisa kalian lakukan dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Silakan kalian dicatat secara singkat saja, tidak apa-apa, di buku catatan kalian, difoto lalu kirimkan di Google Classroom pertemuan kali ini. Kalau masih kurang paham, bisa japri Bu Miftah di GC ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ditarik kesimpulan tadi, Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan pengertian kerjasama dan gotong royong. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.